Halo sahabat Borneo, jumpa lagi dengan saya Ferdi dari Borneo Inspire Community. Video kita kali ini kita ada kesempatan untuk menolong seorang konsumen kita di daerah Kalimantan Barat di Kabupaten Kuburaya. Permasalahan konsumen kita ini adalah sumur bor yang mengandung zat besi. Jadi ada warna di air sumur bor ini warna kuning itu karena zat besi yang teroksidasi. Nah, saat ini kita coba mau memasang filter yang kita sebut filter konvensional ya. Ini filter yang termasuk sederhana sih. Bahan-bahannya juga bisa kita temui di sekitar kita. Saat ini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh rekan saya ya. Halo Jeff, apa kabar Jeff? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, jadi dalam penanganan masalah zat besi, kita menggunakan bahan-bahan. Saya kasih lihat, ini ada karung-karung ini isinya pasir kerang ya. Jadi sebenarnya ini dari kerang yang sudah rusak ya. Jadi cangkang kerang yang sudah rusak bisa kita pakai. Jadi ini di cangkang kerang ini mengandung kalsium karbonat, jadi bisa untuk memberikan menaikkan pH air dan sekalian memberikan sebagai bahan oksidator ya, bahan oksidator ini medianya. Lalu kita menggunakan batu split untuk landasan nanti untuk filternya supaya bisa tidak ada masalah penyumbatan ya. Oke. Lalu ini batu split ya, dalam karung ini batu split ukuran 1x2 atau yang 2x2 gitu ya boleh. Nah, kita gunakan ijo. Nah, ini alami ya, ini ijo untuk sebagai pembatas antara media. Juga kita gunakan ini di dalam ini. Ini arang ya, arang tempurung boleh atau arang kayu boleh. Kalau misalnya ada budgetnya bisa gunakan karbon aktif kalau memang ada budget yang lebih ya. Nah, untuk peralatan ya saya udah siapkan. Ini kita ada gergaji besi di sini, ada untuk skrup-skrup, juga lem, pipa, ada palu, ada pemotong pipa, ya aksesoris pipanisasi lah yang kita gunakan di sini, setengah in dan 1 in ya. Nah, di depan saya inilah ukuran tong air ukuran 650 liter. Ya, kita menggunakan tong air dengan ketebalan yang B ya, kelas B, jadi tidak terlalu tipis, tidak terlalu tebal. Ini ukuran 650 liter kurang lebih ya. Nah, kita setting ini supaya jalur keluar bisa lebih cepat. Oke, bisa lihat. Nah, semua media ini akan kita masukkan ke dalam tong ini ya. Bisa lihat ya, ini tongnya kosong ya. Nanti kita akan isi. Lalu dari sini hasilnya akan kita masukkan ke tong penampungan air di sana, yang di sana ya. Dan tong itu juga akan bercampur, hasil air saringan akan bercampur dengan air hujan. Jadi pemanfaatan air hujan ya. Oke ya, jadi saya akan buat video pembuatan dari filter konvensional ini. Oke, untuk proses pertama kita akan memberikan penempatan posisi saringan karena kita di lantai 2. Pastikan saringan konvensional ini diletakkan di bawah penahan rumah ya, yang ada penahannya, karena kalau tidak ini lumayan berat. Jadi kalau tidak di bawah penahan yang tepat bisa lantainya bisa ambruk ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi ini proses saya akan ada Jeffrey di bawah memastikan posisi saringan ini tepat di bawah ada istilah kita itu gelegar ya, gelegar dari lantai 2 rumah konsumen kita ini. Oke ya sahabat Borneo, proses pertama dalam pembuatan saringan konvensional ini kita akan masukkan batu split ya. Batu split kita masukkan dan fokusnya batu split ini untuk menutupi jalur di dalam itu, jalur ini, supaya nanti pasir kerang tidak akan menyumbat ini ya. Jadi itu fokusnya, pelan-pelan sedikit demi sedikit.
Jadi kita di sini menggunakan 4 karung batu split ya, karena saya merasa cukup untuk itu. Jadi kita bisa lihat ya, lubang sudah tertutup. Sekarang kita coba isi bagian yang masih kosong. Oke. Jadi kita bisa lihat semua sisi sudah tertutup. Nah, proses berikutnya kita akan memasang ijuk ya, untuk sebagai lapisan penyaringan alami ijuk ya, sebagai pembatas. Nah, setelah ijuk ini kita akan masukkan arang di atasnya. Nah, kita lihat ya, ijuk dipasang melingkar menutupi bagian batu splitnya. Oke, ijuk sudah dimasukkan setelah arang tadi. Sekarang media terakhir yaitu pasir kerang ini. Nah, berdasarkan TDS yang kita cek sebelumnya kemarin, air baku ini memerlukan dosis sebanyak kurang lebih 12 sampai 15 karung ya. Oke, setelah dimasukkan ya, jadi seperti ini ya, sahabat Borneo. Oke, saringan ini sudah siap untuk digunakan. Jadi sekarang kita lanjut untuk pemasangan saluran air yang keluar dari sini. Kita akan pasang ke tong itu. Dan nanti dari sumur bor akan kita masukkan ke lubang di sini.
Oke guys, sahabat Borneo dimanapun berada, jadi kita udah lakukan proses memasukkan media saring untuk filter konvensional kita ini. Lalu kita juga udah pasang sebagian untuk jalur keluarnya dan jalur masuk airnya. Jadi ini kita udah selesai kerjaan kita di lantai atasnya ya. Jadi kita mau turun ke bawah dan kita lanjutkan sedikit lagi pemasangannya. Oke. Jangan lupa ya guys ya, untuk subscribe channel YouTube kita dan like juga, dan jangan lupa untuk sharekan ke sahabat-sahabat yang lain. Nah, saya yakin pasti juga ada banyak permasalahan air, dan mari kita berbagi supaya banyak orang mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan. Oke, terima kasih. Oke, kita sudah pasang semua sistem pipanisasi di filter konvensional ini. Sekarang kita mau ngetes. Kita udah hidupin pompa untuk nyedot dari air sumur bornya. Nah, oke, mari kita lihat ya hasilnya. Ini bisa lihat jadi kita buatkan kayak tower gitu ya, supaya molekul airnya bisa ditangkap oleh udara di awal. Sahabat Borneo, sekarang kita mau coba ambil sampel air hasil penyaringannya ya. Nanti kita akan uji apakah masih mengandung zat besi atau tidak. Oke, jadi ini air hasil penyaringan filter konvensional ya. Nanti kita akan tes. Sekarang kita akan ambil air baku yang belum disaring ya. Kita akan ambil air baku yang belum disaring. Oke, ini air baku yang belum disaring. Oke, ya kelihatan jernih ya. Oke, kita akan buktikan ya. Nah, sekarang ini yang sudah disaring tadi, ini yang belum disaring. Kelihatan secara visual sama-sama jernih ya, tapi kita akan tes. Nah, bagaimana zat besi itu teroksidasi. Jadi kita akan menggunakan media ini ya. Jadi ini salah satu merek produk pemutih pakaian yang kita gunakan untuk mengetes ya. Jadi saya minta bantuannya Bang Jeffrey ya. Satu tutup botol, kita masukkan ke air baku. Yang ini ya, air baku ya. Kita lihat prosesnya. Masukkan Bang. Oke, lihat. Ini bukan sulap ya, tapi itu zat besi yang setelah dikasih pemutih pakaian tadi yang mengandung O4 ya, oksigen sangat tinggi, mengoksidasi air baku itu sehingga zat besi itu keluar. Ada perubahan unsur dari Fe menjadi Fo. Kita bisa lihat juga ya prosesnya ya. Kalau diaduk lagi lebih ini lagi ya, lebih ya. Oke,
Sekarang hasil penyaringan. Ya, dengan takaran yang sama kita masukkan. Pemutih pakaiannya kita masukkan. Oke. Kita tunggu. Nah, kalau tadi ini mungkin tidak sampai 1 detik langsung ya, langsung berubah ya. Kalau air baku ini ya, tapi ini lihat, perhatikan. Tidak ada perubahan. Nah, itu tandanya apa? Tandanya filter konvensional kita telah berhasil mengoksidasi zat besi pada air baku. Jadi setelah melewati media tadi, media yang kita pasang, ada pasir kerang, ada batu split, ada ada arang dengan hijau tadi, dengan takaran yang sudah diukur pastinya oleh tim kita, menghasilkan air sumur bor yang bebas zat besi. Oke, sahabat Borneo, cukup signifikan ya hasilnya. Nah, dan ini jelas tidak akan membuat kita rugi dari segi penggunaan. Karena apa? Karena kecepatan hasil dari filter ini sangat cepat. Jadi kita tidak perlu waktu proses menunggu lagi. Cukup menggunakan filter konvensional ini, air langsung saring, langsung bisa pakai. Ya, karena ada sistem yang lain juga, perlu menunggu pengendapan dulu, perlu terjadi oksidasi dulu, dan bermacam hal. Tapi kalau dengan menggunakan saringan ini, kita langsung pakai ya, langsung pakai zat besi, langsung teratasi ya, dan tidak perlu menunggu. Oke guys, ya cukup berhasil eksperimen kita. Semoga konsumen kita merasa puas hari ini.